Qablahu jazakumullah khairan kepada Ustaz Thohir, the best master of ceremony kita. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa kasih reward ke beliau. Alhamdulillah ada juga Ustaz Ramadan. Beliau ini Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan. Beliau di antara ustaz yang lain itu seperti bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Ini balasannya. Yang kedua ada Ustaz Firman, subhanallah beliau. Beliau banyak hafal firman-firman Allah. Ada Ustaz Habibi, subhanallah beliau faqihuz zaman. Beliau banyak dicintai oleh orang-orang soleh. Ada Ustaz Thohir, beliau adalah salah satunya orang yang tidak pernah berhadas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala habibina wa qudwatina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adfa' 'anna al-waba' wal bala' wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma janibna munqaratil ahlaki wal af'al wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al lid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ayuhat talabah asatidu asatizah azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan saya dan antum sekalian. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur mengucap hamdalah kepada Allah SWT karena atas limpahan karunia dan nikmat dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian selanjutnya yaitu agenda atau acara seperti biasa setiap minggunya yaitu taklimul kitab. Tapi kalau kesempatan kali ini bukan taklimul kitab, taklimul madah, karena kita nggak bawa kitab. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu kebanyakan sering terlupa. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yaitu nikmatus sihah. Yang kedua, nikmatul faragh. Nikmatus sihah, al-afiyah. Nikmatus sihah itu seringkali dilupakan oleh manusia, termasuk kita. Kadang kita tuh lupa dengan nikmat sehat kita. Padahal nikmat sehat itu al-afiyah itu a'la min tabaqatir rizki atau a'la min darajati rizki. Nikmat al-afiyah itu adalah nikmat tertinggi yang kadang manusia sering lupa. Yang kadang manusia mengorbankan nikmat al-afiyah al-mal. Yang nikmat al-mal itu adalah adna min tabaqati rizki. Tingkatan rizki terendah itu adalah apa? Harta. Yang kadang orang cakar-cakaran. Yang kadang orang
bunuh-bunuhan gitu ya, makar, saling bermakar untuk apa? Untuk sebuah al-mal, harta. Memang tidak kita pungkiri. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki ujian. Dan ujian umatku, kata Rasulullah, al-mal. Gak ada orang di sini yang gak mau dikasih uang, ya kan? Ada nggak kasih uang? Giveaway gitu kan? Pasti orang pada rame. Jadi al-mal. Kalau anak-anak yang soleh, solahul abna, itu afdalul rizki. Dan nikmat yang paling sempurna, yaitu tamamur rizki, adalah apa? Ridho Allah Ta'ala. Ridho daripada Allah SWT kepada kita, itu adalah bentuk sempurnanya sebuah rizki. Yang kedua, nikmat yang sering terlupa oleh manusia, yaitu nikmatul faragh. Nikmat waktu luang, yang mana kadang waktu luang itu diisi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Waktu luang diisi dengan main game misalnya. Alhamdulillah. Ini kalau kebanyakan ya, kalau mungkin Allah alam bisawab. Ustaz nggak bisa memberikan hukum karena Ustaz bukan seorang mufti. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, in lam tasghalha bil haqq saghallatka bil batil. Orang itu, nikmat faragh itu, kalau orang itu tidak digunakan untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, pasti saghallatka bil batil, akan digunakan nikmat faragh tadi itu untuk sesuatu yang batil. Orang itu kalau nggak berbuat baik ya berbuat buruk, itu aja. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, dalam asarnya beliau mengatakan, min alamati i'radullahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'alu saghalluhu fi ma la ya'nihi. Kata Ali bin Abi Thalib, tanda-tanda Allah itu sudah berpaling dari seorang hamba itu apa? An yaj'alu saghalluhu fi ma la ya'nihi. Orang itu akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik manfaat itu bersifat duniawi maupun manfaat bersifat ukhrawi. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu tidak menyesali dari hari yang berlalu kecuali apa? Naqasa fihi umrihi wa lam yajid fihi amal. Berlalu umurku habis, tetapi tidak bertambah amal solehnya. Itu menjadi catatan bagi kita semua untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, santriwati kita di sini semuanya mengisi nikmat faragh dengan ketaatan kepada Allah. Man talabal ilma, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu dia berada di jalan Allah. Kalau dikatakan dia fisabilillah, berarti dia di dalam keridhaannya Allah SWT. Bahkan beliau, orang-orang penuntut ilmu ini mendapatkan apa? Nailu ajril mujahid. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang mujahid. Yang kedua, rihlatu fi talabul ilmi bimanzilati khuruji lil jihad. Kedudukannya sama. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu dengan orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar. Orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah dan orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu kedudukannya sama di hadapan Allah. Maka limadza fisabilillah? Kenapa orang yang menuntut ilmu dikatakan di jalan Allah? Kenapa? Yang pertama, asbabnya adalah min ihyaiddin. Karena orang yang menuntut ilmu, dia dalam usaha untuk menghidupkan cahaya agama, untuk menghidupkan agama. Sama dengan tujuannya orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, limadza fisabilillah li'anna idlal lisyaitan. Karena orang yang menuntut ilmu tujuannya adalah menghinakan
setan. Karena setan itu nggak suka orang yang berilmu. Sulit untuk digoda. Sukanya sama orang-orang yang ibadah tanpa ilmu, mudah digoda. Yang keempat, tahammulil masyaqqah. Karena orang yang menuntut ilmu lima fisabilillah, karena cobaan dan beratnya proses ketika seorang tulab itu menuntut ilmu. Sama seperti beratnya ketika orang keluar berjihad di jalan Allah. Yang keempat, it'abu li nafsi. Merasakan capek, letih. Ya enggak? Letih enggak kalian? Enggak ya? Tidur kok letih, ya kan? Letih, capek sama ketika orang keluar untuk memperjuangkan agama Allah. Sama kedudukan kalian dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, mengisi waktu faragh dengan kebaikan. Begitu juga ustadz-ustadz kita ini yang mulia ini, ustazah-ustazah kita. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi juriha wal khut fi bahri. Kata Rasulullah SAW, Allah dan para malaikat, wa ahlus samawati wal ard, dan orang-orang dan penduduk-penduduk langit dan penduduk-penduduk bumi, hatta namlah fi juriha, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan-ikan di dalam laut, semuanya yusalluna ala muallimin nas fil khair. Mereka bersolawat mendoakan keberkahan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Muallim-muallimah kita, mudaris-mudarisnya kita, subhanallah. Ustaz Firman, Ustaz Ramadan, Ustaz Habibi, Ustaz Tahir. Impas saja. Jadi ustadz-ustadz kita inilah warasatul anbiya. Karena apa? Sejatinya orang itu kalau jauh dari hidayah, maka akan tersesat. Ya, orang itu kalau jauh dari hidayah akan tersesat. Rasulullah itu sudah diwafatkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Tetapi alhamdulillah kita tidak jauh dari hidayah. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad diutus itu selisih 400 sampai 500 tahun. Tetapi di masa itu kata para ulama ada yang namanya ahlul fatrah. Kenapa? Manusia ketika itu tidak ada nabi dan rasul yang diutus sehingga manusia jauh dari hidayah. Tapi kita 1400 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah, hidayah masih ada. Dan kita mesti bisa merasakan risalah itu. Asbabnya apa? Warasatul anbiya. Nih, beliau-beliau ini. Ada ustazah juga di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kita, yang mana Imam An-Nasa'i menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati shallatan mukhlishan min qalbihi, seorang hamba umatku ketika bersalawat kepadaku satu salawat, maka sallallahu alaihi biha asrus salawat, Allah akan bersalawat kepadanya mendoakan keberkahan 10 kali. Yang pertama, fadilahnya. Yang kedua, wa rafa'ahu biha asrad darajat, dan diangkat 10 derajat satu kali salawat kepada Rasulnya. Yang ketiga, wa kataba lahu biha asrah hasanat, dicatatkan 10 kebaikan dari satu kali salawat kepada Rasulnya. Yang keempat, wa muhabiha asros sayyiat, dan dihapuskan 10 kesalahan dari sekali salawat kepada Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Ada santri kita yang nggak bawa catatan? Angkat tangan. Yang nggak bawa. Yang bawa cuman buat pajangan? Angkat tangan. Syarat. Ada? Ada nggak? Kalau ada berarti dia jelmaannya Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu di dalam majelisnya Imam Malik, ketika semua
di hadapan Imam Malik itu mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Malik dengan kertas dan pena. Imam Syafi'i itu dengan apa mencatat? Dengan telapak tangan dan ujung jarinya. Kasih ludah, apa yang dikatakan Imam Malik, catat sama dia. Ini menarik perhatian Imam Malik. Siapa ini? Kok aneh kali. Jangan-jangan meremehkan dari apa yang aku sampaikan. Kayak gitu. Ketika dipanggil Imam Syafi'i ternyata sudah hafal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu isinya berapa hadisnya? 1843 hadis. Sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Luar biasa kan? Udah kayak gitu luar biasa kecerdasan beliau. Ada satu kalimat yang beliau katakan. Al-ilmu sayyidun wa kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu seperti buruan, kata Imam Syafi'i. Dan tulisan yang kalian tuliskan di buku kalian itu adalah qayyiduhu, pengikatnya dari buruan itu. Maka kata Imam Syafi'i, qayyid sujudaka bihibalil wathiqah. Maka ikat buruan kalian itu dengan kuat. Maka orang dikatakan bodoh ketika dia dapat buruannya nggak diikat, maka akan lari lagi, ya kan? Nah, kayak gitu ilmu, diibaratkan oleh Imam Syafi'i. Qayyadul ilma bil kitab. Ilmu itu diikat dengan kitab. Karena menurut penelitian, gagasan, pikiran, ide yang sampai ke pikiran kita, ke otak kita, muncul gitu kan. Kayak lagi di hamam gitu kan. Khudul ajah itu biasanya banyak inspirasi gitu kan. Ya kan? Kadang itu menurut penelitian itu hanya bertahan 5 sampai 10 menit. Maka kata salah satu Imam Asy-Sya'bi rahimallah, beliau mengatakan, "Idza sami'tum sayyi'an faktubuhu walau fi ha'id." Kalau kamu mendengar sesuatu yang penting, itu gagasan yang muncul dari ide kalian dengar satu kalimat yang begitu luar biasa dari seorang Ustadz Firman, Ustadz Habibi, Ustadz Thohir, Ustadz Ramadan, dicatat meskipun itu di dinding. Kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah ya, santriwati kita ini bukunya udah gak cukup lagi menulis ide-idenya, sehingga ditulis di meja-meja. Maka Ustadz, kita bedah meja-meja itu kayaknya banyak ide-ide gagasan yang luar biasa dari santriwati kita, perlu kita bahas. Ya. Bedah meja, kita bikin bedah meja, insyaallah. Ya. Banyak para ulama yang beliau menulis karya-karyanya di dinding-dinding penjara. Siapa mereka? Imam Ibnu Taimiyah. Siapa lagi? Yang agak kontemporer siapa? Said Qutb. Siapa lagi? Buya Hamka. Semua karya-karyanya ditulis di penjara. Yang penjara kan kadang nggak ada kertas, ditulis di dinding-dinding penjara. Nggak di meja ya, di dinding. Maka menulis itu perlu. Bahkan rijalul hadis ketika menyampaikan sebuah hadis itu nggak diterima kalau su'ul hifdi, kalau hafalannya buruk. Maka ada 2 kriteria. Yang pertama, dia harus dhabtus shadr. Hafalannya itu betul-betul dzabit di dalam dada. Nggak di dalam kepala, tapi di dalam dada. Ini perlu kita bahas. Kenapa dhabtus shadr? Yang kedua, hafalannya harus dhabtul kitab. Harus hafalannya kuat di dalam kitab dituliskan. Karena apa? Kalau hanya dhabtus shadr, kadang namanya manusia terlupa. Maka harus ada catatan. Gitu. Agar hadisnya diterima. Maka penting. Kalau ada santriwati yang nggak bawa, berarti dia jelmaannya Imam Syafi'i. Kita berhusnuzon. Kayaknya banyak santriwati kita yang jelmaan Imam Syafi'i. Baik. Langsung kita masuk kepada materi. Terlalu lama. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu atharul ma'asi, efek dan akibat yang diperoleh atau efek akibat dari perbuatan maksiat. Apa itu maksiat? Secara bahasa, maksiat dari kalimat asa ya'si, maksiatan bimakna khilafut ta'ah, diddu at-taqwa. Maksiat itu adalah dari kalimat asa ya'si, maksiatan, yang artinya khilafut ta'ah, menyelisih daripada ketaatan kepada Allah SWT, lawan daripada ketakwaan.
Maksiat lawan daripada takwa. Secara istilah, maksiat itu artinya adalah ada fi'li ma'amarallah bi fil Quran wa sunnah, yaitu tidak melakukan perintah yang Allah perintahkan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Au fi'lu ma nahallahu anhu, atau dia itu malah melakukan sebuah larangan yang Allah larang di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, yaitu pengertian daripada maksiat. Dan maksiat itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Maka kita di sini menuntut ilmu agar kita tahu apa itu yang dilarang oleh Allah, apa itu yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena la yusamma asiyan, tidak orang itu disebut sebagai ahlul maksiyah, sebagai orang ahli maksiat. Yang pertama ketika dia itu jahlun, kalau dia itu bodoh, kalau dia nggak tahu sebuah kemaksiatan, dia tidak tahu perintah, tidak tahu larangan, maka ketika dia melanggar itu tidak dikatakan dia itu ahlul maksiat. Kenapa? Karena kebodohannya. La yusamma asiyan. Yang kedua, la yusamma asiyan, kenapa? Tahtal ikrah, di bawah tekanan. Misalnya Ramadan, kamu harus minum khamar, kalau enggak dibunuh, misalnya tahtal ikrah. Ketika beliau minum khamar, tentu itu beliau tidak disebut sebagai ahlul maksiat. Kenapa? Di bawah tekanan. Ya. Innallaha tajawwaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa ma istaqrihu alaih. Allah itu memaafkan umatku, kata Rasulullah SAW, yang terlupa, kemudian yang tidak sengaja, dan yang kemudian di bawah tekanan atau bawah paksaan. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir, yang beliau dipaksa mengucap kalimat kekufuran. Karena apa? Karena tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau mengucapkan kalimat kekufuran. Tetapi kata Rasulullah, la ba'sa. Karena apa? Hatinya Ammar ketika itu masih mutmain bil iman, masih tenang, hatinya itu penuh dengan keimanan kepada Allah SWT. Jadi orang yang dalam tekanan itu tidak dikatakan la yusamma asiyan. Nah, kemudian mengenai sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan itu bagaikan sebuah racun. Menurut para ulama, kemaksiatan itu bagaikan sebuah racun. Racun itu kalau diminum, kadang langsung mati, kadang bertahap, ya kan? Seperti ketika Rasulullah SAW diracun oleh wanita Yahudi, yaitu Zainab binti Al-Harith, seorang wanita Yahudi yang membubuhi racun ke paha kambing guling, ya. Jadi Rasulullah itu suka kambing guling. Kesukaan Rasulullah itu kambing guling. Jadi ketika makan kambing guling itu, Rasulullah itu merasakan ada racun. Yang racun itu tidak langsung dirasakan, efeknya langsung ke Rasulullah. Itu kan Rasulullah diracun ketika setelah perang Khaybar. Kemudian dari sampai wafatnya Rasulullah itu kan bertahun-tahun, beberapa tahun, lebih dari 1 tahun. Maka kadang, begitu juga kemaksiatan. Itu seperti racun yang kita minum, yang lambat laun akan membuat bukan jasad kita yang mati, tetapi apa? Hati kita yang mati. Yang awalnya kolbun salim jadi kolbun marid, yang kolbun marid jadi kolbun mayit. Nuktat fi qalbi nuktatan syauda. Karena apa? Kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, itu maksiat, ngerinya seperti racun. Bahaya. Yang efeknya kadang tidak kita rasakan langsung. Efek dari akibat kemaksiatan yang kita lakukan dalam beberapa tahun. Bahkan kalau mau kita kisahkan kisahnya Muhammad ibnu Sirin, seorang ulama yang kaya raya. Ibnu Sirin itu kaya raya. Kayaknya itu sama kayak Imam Malik, sebanding dengan Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Imam Malik itu ya, kalau dikirimi surat oleh saudaranya, oleh kawannya, oleh rekannya, itu surat itu akan dibalas. Kalau dulu belum ada WhatsApp ya, dibalas surat itu plus dikasih 1 rantang emas. Kayaknya Imam Malik. Kalau sekarang ada WhatsApp, kita WhatsApp Imam Malik kan. Apa kabar Imam Malik?
Baik, kirim satu rantang. Apa kabar Imam Malik? Satu rantang. Kaya kita. Nggak WhatsApp Imam Malik. Nah, Imam Ibnu Sirin kaya raya, punya murid banyak. Semua muridnya ditanggung kehidupannya oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin. Saking kayanya. Saking kayanya semuanya ditanggung. Kalau sekarang mungkin punya pondok pesantrennya gratis. Nah, itulah ibaratnya. Imam Ibnu Sirin. Tetapi di masa tuanya beliau jatuh miskin. Aflas, bangkrut beliau. Tetapi ketika bangkrut beliau itu tetap tenang. Hidupnya tenang, santai, kaya santai, miskin pun santai. Kenapa? Nggak ada di hatinya itu wahan. Nggak ada penyakit cinta dunia. Tujuan beliau bukan dunia. Maka tetap santai. Bahkan ketika tanya muridnya sama Imam Ibnu Sirin, tanya kepada Imam Ibnu Sirin, wahai Imam Ibnu Sirin, kenapa kamu itu dulu kaya raya, kemudian bangkrut, tapi tetap tenang aja, ya kan? Kalau orang sekarang turun harga sawit aja stres, ya kan? Ngantar gorengan ke kantin 60 biji, yang laku cuma 20 biji, stres, balik modal enggak, ya kan? Kalau Imam Ibnu Sirin enggak, santai dia. Imam Ibnu Sirin santai. Kenapa? Kata Imam Ibnu Sirin, li'anni a'rifu sabab faqri. Karena aku tahu sebab kefakiranku itu apa. Dia tahu. Kenapa? Ya Imam, kata muridnya. Kenapa? Ma sababu faqrik wa aflasik. Apa yang menyebabkan kamu itu bangkrut? Kata Imam Ibnu Sirin, karena qabla arba'ina sanah. Dulu 40 tahun yang lalu, kata Imam Ibnu Sirin. Marra rajulin amami fahuwa aflas fi tijaratihi. Lewat depanku ada orang yang dia itu aflas, bangkrut dari jualan. Fi tijaratihi. Wa qultu lahu wa unadihi, maka aku panggil dia, ya muflis. Diajak ya, wahai orang bangkrut, kata Imam Ibnu Sirin 40 tahun yang lalu. Maka itulah, kata Imam Ibnu Sirin, yang menyebabkan sehingga Allah cairkan energi negatif ketika dia menghina orang yang sedang bangkrut. Allah bangkrutkan beliau. Sampai-sampai beliau itu untuk makan dipotong ini, kayu ini, atap rumah ini dijual untuk makan. Kalau kata orang Arab itu asadul faqra al-faqru ba'dal ghina. Kefakiran yang sangat mengerikan itu apa? Kefakiran setelah sebelumnya kaya. Kalau dari kecilnya sudah miskin, santai aja ya kan, udah terbiasa. Tapi kalau sebelumnya kaya raya terus jatuh miskin, itu kadang nggak semua orang siap, ya kan? Bisa jadi bunuh diri, ya. Bisa jadi bunuh diri. Makanya banyak orang itu, orang-orang kaya raya itu ada orang konglomerat triliuner, namanya Thomas Lee dari Amerika Serikat. Itu dia hartanya itu 30 triliunan, berapa US dollar gitu, berapa ratus US dollar. Itu mati beliau kenapa? Ditembakkannya tembak itu di kepala beliau. Bukan beliau, dia orang kafir ya. Bukan beliau, dia. Kenapa? Jadi kekayaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, jadi 40 tahun Imam Ibnu Sirin baru merasakan dosa maksiat yang dia lakukan. Maka hati-hati dengan maksiat. Hati-hati dengan maksiat. Atau hati-hati ngata-ngatain orang, ya kan? Maka kata Ibnu Abbas itu apa? Ma'iyartu ahada. Aku tuh nggak pernah mengganggu atau menghina orang. Ma'iyartu ahada, nggak pernah sama sekali. Ya Sat, santriwati. Imam Ibnu Abbas mengatakan ma'iyartu ahada. Hatta kalba, sampai seekor anjing pun nggak pernah dihina. Gugup, nggak pernah. Sampai seekor anjing pun selamat dari dosanya Ibnu Abbas. Maka hati-hati dengan lisan kalian. Nah, min athari maksiat yang pertama, efek dari sebuah kemaksiatan itu apa? Kata Ibnu Qayyim, yang pertama itu hurmanul ilmi.
diharamkannya untuk mendapatkan ilmu. Kata Ibnul Qayyim, fa innal ilma nurun yaghdhifuhullahu fi qalbi. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Wa ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur, dan maksiat itulah yang akan memadamkan cahaya yang Allah berikan itu. Kadang belajar ngantuk, ya kan? Yang minal ngantuk ini jangan-jangan karena maksiat. Bisa jadi Ustaz nggak ngantuk, tapi kadang pas Ustaz nerangkan ngobrol sendiri. Ini jangan-jangan dari asbab maksiat yang dilakukan. Ustaz nggak ngantuk, nggak ngomong sendiri, mendengarkan, nilainya bagus, Ustaz. Santri ada, biasanya kan ada santri yang nakal tapi juara gitu, ada nggak? Ingat, dia memang juara secara akademis, tapi belum tentu dia mendapatkan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu apa? Bisa mengamalkan dari ilmu yang dia dapatkan. Al-alim huwa man amila bima alima. Orang yang dikatakan alim itu ketika dia bisa mengamalkan apa yang dia ilmu. Jadi antara ilmu dan amal itu sinkron. Kalau ngafal Quran, ngafal hadis, akhlaknya kayak Quran, kayak hadis. Jangan ngafal Quran, ngafal hadis, akhlaknya nggak kayak Al-Quran dan nggak kayak hadis. Hurmanul ilmi. Maka ketika Imam Malik melihat kecerdasan muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu kagum luar biasa Imam Malik. Kemudian karena beliau tahu Imam Syafi'i ini punya potensi akan menjadi seorang ulama besar, maka diberikan satu nasihat oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i yang nasihatnya begitu agung. Apa nasihatnya? Inni arallahu qad alqa ala qalbika nuran. Aku tuh melihat, wahai Imam Syafi'i, Allah itu telah meletakkan cahaya di dalam hatimu, kata Imam Malik. Fala tudfi'hu bidulmatil ma'siyah. Maka Imam Syafi'i ya. Maka Imam Syafi'i, kata Imam Malik, jangan kamu padamkan cahaya yang Allah berikan di dalam hatimu dengan gelapnya kemaksiatan. Maka jangan padamkan itu dengan gelapnya kemaksiatan. Imam Syafi'i itu pernah yad'uf, hafalannya ilmunya itu yad'uf, melemah. Kenapa? Gara-gara betis. Gara-gara betis lemah. Maka ada syairnya yang masyhur ya, mungkin kita semua hafal. Sakautu ila Waqi'. Dia datang ke gurunya Imam Waqi' mengeluhkan tentang su'ul hifdzi. Fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yahdi lil 'asi. Jadi gara-gara betis. Jadi kalau mungkin sekarang Imam Syafi'i masih hidup ya, di manbaul Quran misalnya gitu kan, udah ngafal Al-Muwatta selesai, udah murojaah, udah setor, mutkin. Naik motor dia jalan-jalan ke Garuda Sakti sampai ke perempatan Panam sana kan. Itu yang dilihat gak cuma betis. Ya Sat, Ramadan gak cuma betis yang dilihat. Banyak. Enggak antum. Ini ibarat. Gak cuma betis yang dilihat, banyak. Baru keluar ke simpang nih, Al-Muwatta udah lenyap. Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan 7 tahun hafal Quran, ada yang mengatakan 9 tahun hafal Quran. Sampai ke perempatan Panam, Al-Qurannya udah hilang. Apa? Yang dilihat bukan sekedar betis. Maka sekarang tuh ujiannya lebih berat bagi seorang talib. Hafalannya gampang hilang, ya kan? Pulang ke rumah, megang HP, hilang semua hafalannya. Nggak tersisa. Jadi Ustaz capek di sini. Ustazah capek di sini nyimak hafalan kalian, pulang ke rumah main HP, hafalannya balik lagi di murojaah lagi, pulang lagi, hilang lagi. Kayak gitu terus. Sampai tua. Rugi nggak? Rugi, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal,
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubikum. Lanjutannya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ketika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan berikan furqan kepada kalian. Ketika kalian bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah lawan daripada kemaksiatan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka kamu akan diberikan ilmu oleh Allah SWT. Furqan itu apa? Furqan itu thammaratut taqwa. Furqan itu adalah buah daripada ketakwaan. Ai hidayatan wa nuran fi qulubikum tufriquna bihi bainal haqqi wal batil. Yang mana dengan furqan, buah dari ketakwaan itu, kalian akan diberikan furqan oleh Allah sehingga kalian bisa membedakan mana yang al-haq dan mana yang al-batil. Ya. Jadi kuncinya itu apa? Bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bermaksiat hurmanul ilmi akan terhalang dari mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmu yang kalian dapatkan itu kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. 4 hal yang dipertanyakan oleh Allah kan itu, ya kan? Salah satunya apa? Anil ilmihi madza amila bih. Ilmunya itu untuk apa digunakan? Kalau ilmu sekedar ilmu aja nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan, ya. Maka aidu jawab qabla soal. Siapkan jawaban nanti kalian di hadapan Allah. Maka gunakan ilmu yang kalian dapatkan itu, diamalkan menjadi keberkahan ilmu bagi kalian. Yang kedua, kemaksiatan menyebabkan hurmanur rizki. Orang itu akan terhalang dari mendapatkan rizki. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yuhramu rizqa bidzambin yusibuhu. Seorang hamba itu akan terhalang mendapatkan rezeki dikarenakan dosa yang dikerjakan atau dilakukan. Gimana Ustaz? Azan dulu? Atau kita cukupkan? Azan dulu, apa kita cukupkan, kita tutup? Tutup tadi. Hurmanur rezeki kita selesaikan ya. Boleh ya? Maka keberkahan harta itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Ustaz, misalnya yang bertanya. Udah iklan lagi. Misalnya Ustaz, ada orang yang sering berbuat maksiat, tapi rumahnya besar, Ustaz. Mobilnya mewah. Usahanya lancar, Ustaz. Rizki yang Allah halangi dari seorang hamba yang berbuat maksiat itu tidak hanya rizki yang berupa materi. Makanya banyak orang kaya bunuh diri. Kenapa? Karena kemaksiatannya dia terhalang dari mendapatkan apa? Rizki kebahagiaan. Kaya nggak bahagia buat apa, ya kan? Kaya nggak tenang hatinya buat apa? Maka kata Ibnu Abbas, Inna fis sama'i lafurat. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kita itu sama Allah diletakkan di langit. Maka kata Ibnu Abbas, Inna fis sama'i lafurat. Sebenarnya dengan versi kita masing-masing, kita itu bisa melihat rezeki kita di langit. Inna fis sama'i lafurat. Di langit itu kayak ada lubang-lubang. Lubang-lubang yang di situ Allah mengeluarkan rezeki dari situ. Maka rezeki yang dari lubang-lubang itu, kata Ibnu Abbas, Allah akan tutup. Kenapa? Karena sebab sebuah kemaksiatan. Ghuliqa baban min abwabir rizki. Ditutup lubang-lubang rezeki di langit itu oleh Allah karena apa? Sebab sebuah kemaksiatan yang kita lakukan. Wala yuftahu illa bitaubah. Tidak dibuka lubang-lubang itu, lubang-lubang rezeki itu untuk kita tanpa taubat.
Kadang rezeki anak soleh, rezeki istri yang taat, ya kan? Istri yang taat itu rezeki atau bukan? Rezeki. Mudah belajar, mudah menghafal, mudah mengamalkan, itu rezeki. Semua itu rezeki. Teman yang baik itu rezeki, ya kan? Makan nasi yang belum matang itu juga rezeki. Rezeki itu banyak. Mungkin kita cukupkan karena udah gelisah dari wajah-wajah. Ya, arihna ya Bilal. Udah pengen sholat, ya kan? Mungkin kita cukupkan. Nah, kita lanjutkan di pertemuan depan. Mudah-mudahan bisa. Ini kan baru dua efek dari sebuah kemaksiatan. Yang pertama, hurmanul rizki. Yang kedua apa? Hurmanul ilmi. Yang kedua, hurmanul rizki. Mudah-mudahan pertemuan di berikutnya bisa kita sampaikan selanjutnya apa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.